Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya seorang guru. Saat ini saya mengajar kelas 5 yang ada di SD Damian School, Kota Baru, Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat. Jadi, video kali ini mengenai BIMTEK atau pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi video ini adalah video pengimbasan untuk memenuhi tugas BIMTEK tersebut. Ada sedikit pembahasan mengenai asesmen nasional di video ini. Semoga kita sama-sama mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan asesmen nasional dan apa hubungannya dengan kurikulum dan pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi para guru dan pihak-pihak yang berperan dalam bidang pendidikan. Silakan menikmati. Ya, pertama kita masuk dulu ke dalam portal resminya Guru Belajar, yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nanti ada tampilan seperti ini. Kita akan klik oke, saya mengerti. Lalu nanti ada tampilan lagi seperti ini. Pilih bagian seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, akan tampil seperti ini. Kita klik mulai belajar. Pastikan kita sudah punya username dan passwordnya yang sudah diberikan sebelumnya. Kita klik di bagian asesmen kompetensi minimum, lalu kita daftarkan. Karena ini saya sudah tergabung, nanti kita akan masuk ke dalam bagian ini untuk terdaftarnya. Jadi harus ada username dan passwordnya. Kita masukkan surel yang sudah didapatkan sebelumnya melalui GTK. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Lalu, nah di sini di dalam pembelajaran itu akan dibahas mengenai konsep asesmen nasional dulu. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional atau AN? Nah, asesmen nasional ini berupa program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan itu dinilai dari apa sih? Dinilai atau dievaluasi berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Yang mendasar kemampuannya seperti apa? Literasi, numerasi, dan karakter. Yang kedua, kualitas proses belajar mengajarnya. Dan yang ketiga, iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi ini mengacu kepada sekolah itu sendiri. Nah, ini yang termasuk ke dalam asesmen nasional. Nah, informasi-informasi tersebut itu diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, AKM ini itu mengukur capaian murid secara kognitif, yaitu dilihat dari literasi dan numerasinya. Yang kedua, ada survei karakter. Ini untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar secara sosial emosional. Nah, ini juga berhubungan dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. Ini berhubungan dengan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran itu dari lingkungan sekolah. Nah, ini adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu ada jenjang SD,
atau madrasah, ada SMP dan SMA. Dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama itu dilaksanakan tes literasi selama 75 menit. Kalau SMP dan SMA sebanyak 90 menit. Sementara survei karakternya 20 menit untuk SD, 30 menit untuk SMP dan SMA. Nah, tes numerasi dilakukan di hari kedua, waktunya sama, 75 menit. Hari kedua ini mengukur juga survei lingkungan belajar, yaitu 20 menit. Kalau untuk SMP dan SMA, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit. Jadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena jumlah soalnya, butir soalnya juga berbeda. Kalau untuk tingkat SD itu sebanyak 30 butir. Kalau SMP dan SMA itu sebanyak 36 butir. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa saja sih pesertanya yang boleh ikut AKM ini? Nah, yang pasti pertama siswa. Jadi peserta didik untuk kelas 5, 8, dan 11, lalu semua guru juga, lalu kepala sekolah, karena mau melihat lingkungan belajarnya juga kan. Nah, kenapa sih peserta didik kelas 5, kelas 8, dan 11 yang harus ikut, yang perlu ikut? Karena mereka sudah mengalami proses pembelajaran nih di sekolah tersebut. Jadi setidaknya asesmen itu sudah memperlihatkan proses pembelajaran mereka. Jadi hasil evaluasi setelah mereka belajar di situ. Dan nanti jika ada perbaikan, penyesuaian dari hasil itu, mereka juga nanti akan sempat mengalaminya untuk di kelas selanjutnya di tingkat yang sama. Misal kelas 5 mereka ikut, nanti untuk naik kelas 6, ketika naik kelas 6 mereka mengalami perbaikan atau penyesuaian mutu pendidikan yang disesuaikan dari evaluasi hasil AKM itu sendiri. Apa sih perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional? Ada beberapa kriteria pembanding. Di sini kita bisa lihat dari tujuannya berbeda. Kalau asesmen nasional itu terkait dengan sistem satuan pendidikan untuk mengevaluasi mutunya. Sementara ujian nasional untuk mengevaluasi capaian belajarnya secara individu untuk murid. Jenjang penilaiannya juga berbeda. Kalau asesmen nasional itu mulai dari SD, sementara ujian nasional itu dari SMP. Level siswa sudah dijelaskan tadi. Kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Sementara subjek siswanya, kalau ujian nasional semua siswa mengikuti UN di tingkat akhir. Kalau asesmen nasional dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasionalnya. Model soalnya juga berbeda. Kalau asesmen nasional lebih bervariasi. Kalau ujian nasional biasanya 2 jenis ya. Lalu sasaran penilaiannya juga bisa kita lihat berbeda. Asesmen nasional itu lebih mendukung kepada hal-hal yang akan mendukung untuk kehidupan sehari-hari gitu, lebih ke aplikatif. Sementara ujian nasional lebih ke penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya, kalau asesmen nasional secara computerized multi-stage adaptive testing. Jadi lebih ke arah kompetensi yang bisa dilakukan oleh siswa. Sementara ujian nasional lebih ke arah computer-based test and paper-based test. Lalu keterkaitan asesmen, kurikulum, dan pembelajaran apa sih? Nah, kita melihat ada segitiga belajar di sini, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Kurikulum itu merupakan kompetensi yang dikuasai oleh murid dengan cara belajar dan adanya pengaruh dari asesmen tertentu yang sudah dilakukan. Nah, di sini diperlukan pengembangannya dalam dunia nyata dan mengacu pada hasil asesmen dan refleksi proses pembelajaran itu sendiri. Sementara pembelajaran itu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan di kelas
berdasarkan kompetensi awal yang berhubungan dengan kurikulum ini yang murid ketahui dari hasil asesmen untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, sementara asesmen ini dia itu mengumpulkan informasi, mengevaluasi terkait dengan pencapaian kondisi murid. Nah, asesmen ini sebenarnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, dia di awal untuk merancang strategi pembelajaran, itu disebut dengan asesmen diagnosis. Sementara yang kedua, ada namanya asesmen formatif. Itu dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian nantinya. Lalu, yang ketiga, ada namanya asesmen sumatif. Dia dilakukan di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi murid itu sendiri. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita untuk lebih memahami apa itu asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.